Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat walaupun belajar di rumah saja. Anak-anakku, perkenalkan, nama Bapak Supriyadi. Bapak adalah pengajar mata pelajaran sistem pneumatik dan hidrolik. Pada kali ini akan menyampaikan tentang materi dasar-dasar sistem pneumatik dan hidrolik. Tapi Bapak akan ditemani oleh dua orang guru. Yang pertama ada Ibu Ali. Halo, nama saya Alin Mardiani. Saya mengajar fisika. Dan juga Bu Eva. Halo, nama Ibu Eva Soliha. Ibu mengajar matematika. Ibu Alin dan Ibu Eva nanti akan membantu Bapak untuk membahas materi tentang dasar-dasar sistem pneumatik dan hidrolik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang dasar-dasar sistem pneumatik dan hidrolik. Nah, untuk memahami bagaimana sistem pneumatik dan hidrolik bekerja, ada dua hal yang harus kita pahami. Yang pertama, pemahaman tentang konsep fluida. Yang kedua, prinsip hukum Pascal. Nah, untuk membahas materi tersebut, Bapak akan meminta bantuan Ibu Alin sebagai guru pengajar fisika. Oke, seperti yang telah dipaparkan tadi, pelajaran fisika yang berhubungan dengan pelajaran pneumatik yaitu materi tentang fluida dan hukum Pascal. Apa itu fluida? Fluida adalah zat yang mengalir. Contohnya apa yang zat yang mengalir? Zat mengalir itu contohnya adalah zat cair dan gas. Zat cair itu terdiri dari air, minyak, oli, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita masuk ke hukum Pascal, ya. Apa sih bunyi hukum Pascal? Hukum Pascal itu berbunyi tekanan zat cair pada ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Bunyi hukum Pascal tadi bisa dianalogikan dengan di sini ada dua piston. Piston yang satu dia itu kecil dan piston yang satu lagi dia itu besar luasnya ya. Nah, kemudian piston ini dimasukkan fluida. Fluidanya itu tadi bisa air, bisa minyak, bisa oli. Nah, ketika kalian menekan di salah satu piston, maka tekanan di piston kecil akan sama dengan di piston besar. Itulah yang disebut dengan hukum Pascal. Maka secara matematis kita bisa menuliskan P1 sama dengan P2. P itu tekanan di piston kecil. Tekanan di piston kecil rumusnya adalah F per A. Sedangkan tekanan di piston besar itu adalah F2 per A2. Nah, kemudian sekarang kita lanjut ke contoh soal ya. Contoh soalnya adalah seorang mekanik akan mengangkat sebuah mobil yang memiliki berat 15.000 Newton. Berada pada piston besar berluas penampang 0,3 meter persegi. Berapakah gaya yang harus diberikan mekanik pada piston kecil yang memiliki luas penampang 0,02 meter persegi? Oke, untuk menyelesaikan soal tadi, mari kita gunakan prinsip hukum Pascal. Oke. Nah, berarti di sini diketahui gaya pada piston kecilnya atau gaya pada piston besarnya adalah 15.000 Newton. Ini sama dengan berat mobilnya tersebut ya. Kemudian luas piston besarnya itu adalah 0,3 meter persegi. Kemudian luas penampang piston kecilnya adalah 0,02 meter persegi.
Yang ditanyakan adalah berapakah gaya yang harus diberikan pada piston kecil. Seperti itu. Berarti jawab, kita untuk menjawabnya menggunakan prinsip hukum Pascal tadi, yaitu tekanan pada piston kecil sama dengan tekanan pada piston besar. Rumus tekanan itu adalah F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Oke, untuk menyelesaikan permasalahan ini, mari kita selesaikan dengan konsep matematika yang akan disampaikan oleh Bu Eva. Oke, anak-anak, sekarang kita masuk ke pembahasan penyelesaian dari soal yang tadi sudah disampaikan ya. Nah, di sini sudah ada hukum Pascal ya, yaitu F1 dibagi A1 sama dengan F2 dibagi A2. Pertama-tama kita masukkan dulu angka-angka yang sudah diketahui. F1 ini belum diketahui, A1-nya 0,02, F2-nya 15.000, A2-nya 0,3. Oke, untuk menyelesaikan permasalahan yang seperti ini, kalian harus menguasai dulu perkalian bilangan berpangkat. Karena di sini ada angka 15.000, kemudian ada angka 0,3, ada juga 0,02. Oke, dari ketiganya kita punya kesamaan ya, angkanya punya kesamaan, yaitu banyak nolnya ya, ada yang koma, ada yang ribuan. Nah, untuk itu kita samakan dulu angkanya supaya lebih mudah untuk menghitungnya. 15.000 itu artinya 15 kali 1000. 1000 bisa juga ditulis 10 pangkat 3. Nah, kemudian 0,3 itu bisa ditulis 3 per 10. Nah, 10 ini bisa dibawa ke atas, diubah jadi perkalian, maka jadinya 3 kali 10 pangkat min 1. Kemudian untuk yang 0,02, karena ini 0,02, nolnya ada 2 di belakang angka 2, maka pembaginya adalah 100. 100 itu adalah 10 pangkat 2. Nah, 10 pangkat 2 kalau dibawa ke atas, dia berubah jadi 2 kali 10 pangkat min 2. Nah, untuk itu kita masukkan ke jawaban yang tadi ya. F1 sama dengan 15.000-nya kita ubah jadi 15 kali 10 pangkat 3. Kemudian 0,3-nya 3 kali 10 pangkat min 1. Kemudian 0,02-nya diubah menjadi 2 kali 10 pangkat min 2. Nah, setelah seperti ini, karena ini pecahan ya, ini pembagi atau penyebut, itu kalau pindah ruas dia menjadi pengali. Jadi F1 sama dengan 15 kali 10 pangkat 3 dibagi 3 kali 10 pangkat min 1, kemudian dikalikan dengan 2 kali 10 pangkat min 2. Kemudian kita kalikan 15 dengan 2. 15 kali 2 itu 30. Nah, kemudian bilangan berpangkat yang bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya dijumlahkan. Jadi 30 kali 10 pangkat 3 tambah min 2.
3 tambah min 2 itu sama dengan 1. 1 biasanya tidak ditulis ya. Kemudian yang bawahnya 3 kali 10 pangkat min 1. Oke, karena kita ini 30 kali 10 ya, kemudian ini 3 kali 10 pangkat min 1. Kita bisa bagi 30 dibagi 3. Nah, kemudian 10 dibagi 10 pangkat min 1. Dalam pembagian yang bilangan pokoknya sama, pangkatnya itu dikurangi. Jadi 10 pangkat 1 dikurangi min 1. 1 dikurangi min 1 berarti sama dengan 2. Jadi 10 pangkat 2. 10 kali 10 pangkat 2 sama dengan 1000. Jadi F1 atau yang dibutuhkan untuk mengangkat mobil yang tadi adalah sebesar 1000 Newton. Demikian penyelesaian soal yang tadi. Nah, berdasarkan pembahasan materi tadi, dapat kita ketahui keuntungan pada penerapan sistem pneumatik dan hidrolik. Dapat kita lihat, dengan hanya mengeluarkan gaya sebesar 1000 Newton, kita dapat menahan beban sebesar 15.000 Newton. Itulah kenapa sistem hidrolik dan pneumatik banyak diaplikasikan di industri. Sekian saja pembahasan materi hari ini. Jangan lupa tetap semangat, tetap belajar walaupun di rumah saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.